Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Desni Arya Purba dengan NIM 242410101055 dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan praktikum LKM 5, yaitu tentang mengenai Naive Bayes Classification menggunakan dua dataset, yaitu dataset STARS dan dataset Adult. Mungkin kita langsung aja ke soal nomor 1. Nah, di sini dikatakan ulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset STAR dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0.2, 0.3, 0.4, tuliskan akurasinya. Mungkin kita langsung aja ke Google Colab-nya. Nah, di soal nomor 1 ini, di sini ada import pandas ASPD sampai pada display. Di sini import Panda ASPD di sini digunakan untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk tabel. Lalu trend test split di sini itu digunakan untuk membagi data menjadi data training dan testing. Lalu ada Gaussian NIB. Nah, di sini itu merupakan algoritma Naive Bayes khusus, dia itu untuk data numerik. Lalu ada display. Display ini di sini digunakan untuk menampilkan data dengan lebih rapi. Lalu selanjutnya di sini ada df stars sama dengan pd with csp, di mana di sini kode ini digunakan untuk ngebaca dataset stars dari file csp tadi, lalu disimpan ke variabel df stars. Lalu selanjutnya ada print df stars sheet. Nah, di sini tuh kodenya ini bakalan menampilkan 5 data teratas dari dataset supaya kita bisa melihat isi datanya. Lalu ada print df stars info, di mana di sini digunakan itu untuk melihat jumlah data, tipe data, jumlah kolom. Lalu juga ada print df stars is null. Nah, di sini tuh kodenya itu digunakan untuk ngecek apakah ada data kosong atau missing value-nya. Lalu selanjutnya ada pada data XS sama dengan df stars drop star kategori. Di bagian ini tuh XS di sini tuh berisi fitur atau atribut, sedangkan YS ini berisi target klasifikasi yaitu kategori bintangnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dengan variasi test size. Nah, di sini tuh kan tadi dimintanya ada pakai 0.2, 0.3 dan 0.4. Jadi pengujiannya pakai kode ini. Nah, di mana artinya itu adalah 20%, 30%, dan 40%. Data itu bakalan digunakan untuk testing. Nah, selanjutnya di sini ada aku gunain Xtrain, Xtest, YTrain, YTest sampai random testnya itu. Nah, di mana kode ini itu membagi datanya itu menjadi ada data training dan ada data testing. Nah, random state sama dengan 42 ini itu tuh digunakan supaya hasil pembagian datanya itu selalu sama setiap kali program ini bakal dijalanin ulang. Lalu untuk model Gaussian NB sampai YTrain di sini tuh kode ini tuh digunakan untuk ngelatih model Naive Bayes-nya menggunakan data training. Terus untuk ACC accuracy score. Nah, di bagian ini tuh digunakan untuk menghitung nilai akurasi model. Akurasinya itu adalah tingkat ketepatan prediksi dari model tersebut. Lalu print dia tuh bakalan ngeprint hasil akurasi untuk test size. Nah, di sini setelah di run, dia bakalan menampilkan isi dataset, isi teratas dataset, terus dia menampilkan absorb magnitude star kategori, lalu informasi dataset, lalu ada data columns, terus ada check missing value, sama hasil akurasi dataset stars. Nah, berdasarkan hasil pengujiannya ini, akurasi dataset stars itu sangat tinggi, nilainya itu di atas 90%. Terus hal ini tuh bisa terjadi dikarenakan yang pertama itu mungkin ada antara kategori bintang memiliki perbedaan yang jelas, terus juga ada fitur seperti temperatur atau magnitude sangat membantu proses klasifikasi. Mungkin kita lanjut ke langsung ke dataset nanti ya, kali subset fitur dataset. Nah,
ini untuk pertanyaan nomor 2 ya. Di sini saya menggunakan X star subset sama dengan DF star drop. Nah, di sini kode ini tuh digunakan untuk menghapus fitur radius, di mana tujuannya itu untuk melihat apakah akurasi bisa meningkat jika fitur yang dianggap noise tadi dihapus. Terus ada model sub Guyson. Nah, model ini tuh kembali lagi dilatih menggunakan subset fitur baru. Nah, kalau ketika di run, dia tuh bakalan menghasilkan akurasinya itu tetap tinggi. Berarti fitur radiusnya itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi model ini tetap bisa mengenali kategori bintang tanpa fitur tersebut. Kita lanjut ke selanjutnya ada dataset adult. Nah, di sini import SMP di sini digunakan untuk membantu proses pengolahan data numeriknya tadi. Lalu ada DF adult PDRich CSV. Di sini dia untuk membaca dataset adult. Lalu ada DF adult sama dengan DF adult replace. Tanda tanya di sini itu tuh dianggap data kosong. Terus replace-nya sendiri ini tuh mengubah tanda tanya tadi menjadi none. Nah, drop nah ini itu untuk menghapus data kosong. Nah, tahap ini tuh biasanya disebut sebagai preprocessing atau pembersihan data. Lalu selanjutnya ada input adult. Di sini berisi fitur, terus target adultnya itu merupakan dia itu berisi target pendapatan. Lalu inputs encoded. Nah, karena dataset adult tadi itu memiliki banyak data teks seperti pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, jadi perlu dilakukan encoding agar data berubah menjadi angka. Nah, untuk bagian inputs encode di sini tuh digunakan untuk melihat jumlah fitur setelah encoding. Lalu selanjutnya ada model A Gaussian. Nah, di bagian ini tuh dia digunakan untuk melatih model menggunakan dataset adult. Nah, setelah di run, dia tuh bakal menampilkan isi teratas dataset adult, lalu ada occupation relationship, race, gender, capital gains, capital loss, lalu ada horse per week, native country income, terus jumlah fitur setelah encoding, hasil akurasi dataset adult. Nah, akurasi pada dataset adult ini yang pertama itu ada akurasinya itu lebih rendah dibandingkan dataset stars tadi. Terus itu tuh dikarenakan datanya tuh lebih kompleks, terus lebih banyak atribut kategorinya, dan itu terdapat noise. Akurasinya terbaik itu didapat pada test size 0.2 ya. Karena modelnya itu memiliki lebih banyak data training untuk belajar. Lanjut kita ke subset fitur dataset adult. Nah, di sini aku menggunakan input adult subset, di mana kode ini tuh digunakan untuk menghapus fitur FNLWGT tadi. Fitur ini tuh dianggap kurang relevan terhadap pendapatan seseorang. Nah, setelah di run, dia tuh bakalan hasilnya tuh akurasi itu menjadi lebih stabil, bahkan dia tuh meningkat. Artinya itu nggak semua fitur membantu proses klasifikasi. Mungkin sekian, kita lanjut ke bagian hasil dan analisis datanya. Mungkin nggak jauh beda ya dari penjelasan saat aku menjelaskan kode tadi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri berdasarkan hasil pengerjaan praktikum yang kali ini tuh telah dilakukan menggunakan algoritma naive Bayes pada dataset stars dan adapt, dapat disimpulkan bahwa performa model klasifikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan proporsi pembagian data latih. Pada pengujian berbagai nilai test size, pembagian data sebesar 0.2 atau 20% untuk data testing secara umum menghasilkan akurasi yang lebih stabil karena memberikan kesempatan bagi model untuk belajar dari jumlah data training yang lebih banyak. Selain itu, eksperimen terhadap data subset atribut menunjukkan bahwa penggunaan seluruh fitur dalam dataset tidak terlalu menjamin hasil yang optimal. Penghapusan fitur yang bersifat noise atau tidak memiliki korelasi logis yang kuat seperti fitur FNLWGT pada dataset adult justru dapat meningkatkan performa dan efisiensi model klasifikasi. Nah, oleh karena itu, tahapan seleksi fitur dan pembersihan data menjadi langkah yang sangat krusial agar algoritma naive Bayes dapat bekerja secara maksimal dalam mengenali pola dan melakukan prediksi yang akurat.
Mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata ataupun jawaban, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.